Yang saya hormati Bapak Direskrim Hukum, Bapak Kanit. Hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan penanganan perkara tindak pidana pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Dasar RP-nya tertanggal 18 Agustus 2021. TKP-nya ini Kampung Ciseuti, RT 018/003, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Bandung. Waktu kejadiannya tanggal 18 Agustus 2021 jam 01.00. Modus operandinya yaitu dengan membacok dengan golok dan memukul dengan menggunakan stick golok. Uraian kejadiannya bermula kepada saudara YH mengajak saudara MR untuk memberi pelajaran kepada korban Tuti dan memerintahkan RM untuk menyiapkan segala peralatan. Kemudian sekitar jam 22, kedua tersangka berjalan menuju ke rumah korban di Jalan Cagak. Kemudian sekitar jam 23.30 datang dua tersangka lain atas nama AA dan AP. Kemudian terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban atas nama Tuti Suwartini dan Amelia Mustika Ratu alias Amel yang dilakukan oleh saudara YH, kemudian MR, kemudian MM, kemudian AA dan AP yang terjadi pada hari Sabtu 18 Agustus 2021 di TKP Kampung Ciseuti, RT 018/003, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara menggunakan golok dan stick golok yang diambil dari saudara MR di dapur rumah TKP atas perintah saudara YH. Dan setelah meninggal terhadap korban kemudian dimandikan oleh tersangka MM. Setelah kedua korban selesai dimandikan, korban kemudian diangkat oleh 4 tersangka melalui pintu belakang menuju kepada bagasi mobil Alphard yang telah disiapkan oleh tersangka. Kemudian kemudian mobil tersebut ditutup dan kedua korban ada di dalamnya. Tersangka itu ada 5 orang. Pertama YH, kemudian MR, kemudian MM, kemudian AA, dan yang berikutnya AP. Saksi yang kita periksa ini sebanyak 54 orang saksi yang telah diperiksa. Memang saat awal kejadian banyak saksi-saksi juga yang dilakukan pemeriksaan. Namun yang kita ambil keterangannya ini sebanyak 54 orang. Saksi ahli ada 6 saksi ahli yang kita gunakan, di mana ada saksi ahli forensik, kemudian saksi pidana, kemudian saksi hukum pidana, kemudian ahli DNA dan juga ahli satwa. Barang bukti yang kita sita sebanyak 228 item. Nah, kemudian keterangannya 2 item itu kita ambil dari Polsek Jalan Cagak, 109 itu itemnya dari Polres Subang, kemudian 7 item dari Polda Jabar, serta 110 item ini kita lakukan pemeriksaan laboratorium forensik. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 340, 338, 55 serta 56. Ancaman hukumannya ini hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Motifnya adalah diduga permasalahan uang. Demikian yang kami sampaikan. Silakan mungkin apabila ada yang mau ditanyakan.
memang beberapa alat bukti yang dipakai langsung itu masih belum ditemukan. Nah, tetapi alat-alat bukti yang lain sudah cukup untuk mendukung dan mengkaitkan dengan kejadian, dengan TKP dan juga dengan tersangka. Dan tadi kan motifnya diduga karena permasalahan uang. Sejauh mana motif itu permasalahan uang bisa terjadi sampai pembunuhan? Ini motif, ini merupakan hasil pendalaman kembali yang dilakukan, di mana pada saat awal kejadian tersangka utama ini sempat mengeluhkan kondisi masalah ketidaksinkronan antara korban dengan tersangka terkait masalah uang. Inilah akhirnya kita simpulkan menjadi motif dari tersangka melakukan pembunuhan. Artinya ada ketidakpuasan tersangka terhadap korban terkait masalah keuangan. Uang apa itu dan uang yayasan, Pak? Untuk yang sampai kepada saksi, ini penyampaiannya terkait keluhan masalah uang yang sering diberikan dalam bentuk jatah. Akhirnya ini tidak memuaskan tersangka. Izin dan apakah dari pihak Bapak Yosep beserta keluarga sudah mengakui atau mengakui kasus ini, Pak? Kalau beberapa tersangka memang pada posisi tidak kooperatif, sehingga beberapa keterangan yang diberikan ini menyampaikan untuk tidak mengakui suatu kondisi. Tetapi pada prinsip penyidikan kita tidak semata mengejar pengakuan, karena pembuktian itu digunakan dari alat-alat bukti yang didasari oleh scientific investigation dan juga menggunakan hasil laboratorium forensik. Ini cukup kuat untuk menjadi alat bukti sehingga pengakuan tidak menjadi dasar bagi tersangka untuk melakukan pengakuan. Ini sangat relevan antara beberapa pembuktian yang kita peroleh, alat bukti dan juga beberapa petunjuk-petunjuk dan keterangan-keterangan yang relevan dengan kondisi TKP, kondisi alat bukti, kondisi korban. Semua sangat relevan sehingga pengakuan dari para tersangka tidak menjadi patokan bagi penyidik untuk membuktikan kasus ini. Terkait 3 anggota yang terlibat, satu perwira 2 bendara, atau pemeriksaan gimana? Jadi anggota yang terlibat itu bukan terlibat pembunuhan, tetapi anggota ini merupakan anggota yang menyalahi prosedur. Jadi ada orang yang masuk 1 hari setelah kejadian, ada 5 orang yang masuk TKP. 3 orang diantaranya itu adalah anggota. Dan pada saat proses masuk ke TKP tersebut, inilah yang tidak melalui prosedur yang benar. Sehingga dengan demikian kita penyidik melihat bahwa ini suatu kesalahan prosedur, sehingga anggota tersebut juga akan diproses dan dilihat kesalahan prosedur yang dilakukannya itu. Sanksinya udah ada belum? Kalau sanksi sudah jelas sesuai dengan aturan disiplin dan kode etik, tapi akan dilihat bagaimana kadar kekeliruan daripada anggota tersebut. Nanti prosesnya akan tetap berjalan. 3 tersangka lain apakah dipertimbangkan untuk ditahan dan? 3 tersangka lain itu memang belum ditahan karena memang sesuai dengan undang-undang itu merupakan pertimbangan subjektif dari penyidik. Nah, sehingga penyidik memberikan kesimpulan untuk tidak melakukan penahanan sementara waktu kepada 3 tersangka tersebut. Kondisi yang diperoleh mempunyai nilai yang lebih positif bagi penyidik sehingga menjadi asas pertimbangan yang subjektif bagi penyidik untuk tidak ditahan. Dan kemarin kan 3 tersangka melakukan gugatan di PN Bandung. Bisa jelaskan kan kemarin juga sempat tertunda. Iya, jadi memang ada gugatan pra peradilan dari tersangka. Untuk pra peradilan sendiri ini merupakan hak yang konstitusi yang diakomodasi oleh undang-undang. Itu sebagai upaya para tersangka untuk mengontrol jalannya proses penyidikan. Dan pada kondisi tersebut kita juga Polda Jawa Barat siap untuk mengatasi atau melayani pra peradilan tersebut. Di sisi manajemen ini cukup bagus pra peradilan itu karena ini membuat kontrol bagi proses penyidikan agar berjalan lebih normatif dan juga lebih objektif. Jadi saya rasa sah-sah saja dilakukan karena itu merupakan hak dari tersangka untuk mengajukan pra peradilan. Izin Bang, mengenai saksi satu lagi tersangka maksudnya Bang, Saudara Ramdhanu sudah diterima JC-nya. Apakah itu akan mempengaruhi statusnya Danu sebagai tersangka Bang?
bagaimana nilai yang diperoleh oleh pengajuan tersangka yang menjadi justice kolaborator itu nanti akan ditentukan di pengadilan. Tetapi kita sendiri juga bisa juga mendukung kondisi tersebut karena memang juga diakomodasi oleh undang-undang. Nah, dari beberapa poin-poin yang disampaikan juga oleh tersangka D ini juga cukup membantu bagaimana petunjuk-petunjuk diperoleh oleh penyidik sehingga membantu pengungkapan. Sehingga nilai-nilai itulah nanti akan dinilai oleh pengadilan dan diputuskan dan dipertimbangkan oleh pengadilan nantinya. Tidak, kalau untuk para tersangka yang dilakukan penahanan, apakah ada pengawasan khusus dari pihak kepolisian atau larangan si para tersangka itu keluar dari daerah tertentu, daerah Subang atau seperti apa? Jadi batasan terhadap tersangka yang tidak ditahan memang ada dan juga pengawasannya tetap dilakukan karena ini merupakan kontrol dan tanggung jawab penyidik. Tanggung jawab penyidik adalah bagaimana proses penyidikan ini berjalan tanpa ada hambatan dari para tersangka, di mana pertimbangan penyidik untuk tidak melakukan penahanan normatifnya bahwa tersangka itu tidak melarikan diri, kemudian tidak menghilangkan alat bukti. Dan selama ini ada nilai positif yang dipertimbangkan oleh penyidik yang bisa berkontribusi kepada penyidikan sehingga ini bisa menjadi pertimbangan subjektif dari penyidik. Ya. Rencana pembunuhan itu sudah berapa lama ya? Jadi terkait dengan teknis penyidikan atau proses kasusnya tidak kita sampaikan secara detail, tetapi di dalam pengungkapan perkara ini diperoleh data-data atau petunjuk-petunjuk dan alat bukti yang terkait adanya proses perencanaan. Nah, jadi ini akhirnya bisa disimpulkan bahwa penerapan pasal atau memenuhi unsur pasal 340 itu cukup. Dan tersangka YH ini dari awal ini kan membantah bahkan membuat narasi-narasi yang akhirnya penyelidikan hampir 2 tahun ini agak kesulitan kepolisian. Sudah ada pendalaman belum dan itu dilakukan kenapa, motifnya kenapa? Ya, jadi memang beberapa tersangka ini tidak cukup kooperatif. Nah, sehingga memang termasuk bagian yang membuat repot lah penyidik. Tetapi penyidik juga tetap tangguh untuk melakukan pengungkapan sehingga progres yang dilakukan oleh penyidik di bawah pimpinan Pak Dirreskrim semakin intensif 3 bulan terakhir. Jadi di mana pemeriksaan dilakukan berulang dan mendetail dan lebih dalam. Nah, di mana dalam upaya 3 bulan yang lebih intensif itu akhirnya memperoleh beberapa petunjuk-petunjuk yang bisa melakukan pengungkapan terhadap perkara ini. Walaupun masih ada tidak kooperatif dari para tersangka, tetapi hal yang diingkari tersebut juga sudah tertutupi oleh alat bukti yang kita miliki. Nah, misalnya pengingkaran terkait keberadaan tersangka di TKP. Ada alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa tersangka berada di TKP dan tidak teringkarkan karena itu melalui proses scientific investigation dan juga hasil lapor. Jadi ini salah satu hal. Nah, ini beberapa hal-hal yang tidak bisa diingkari walaupun tersangka mengingkari, tetapi kondisi realitanya didasari oleh scientific investigation itu tidak bisa teringkari. Ini soal 5-5-nya tersangka itu ya, dari hasil. Ya, termasuk 5 tersangka. Contoh misalnya juga ada percikan darah ke arah tembok yang akhirnya hilang jejak. Misalnya ada percikan itu tertutup oleh badan manusia. Manusianya ini dipertanyakan, kita cocokkan dengan keterangan yang ada, petunjuk yang ada, itu relevan posisi berdirinya tersangka tersebut. Sehingga memang tidak teringkarkan bahwa tersangka yang ada di dalam TKP itu memang ada di sana. Oke, ada lagi? Nah. Ini kan korban seperti masuk dalam mobil tadi ya, mobil itu juga sempat akan keluar tapi masih lagi dan itu rencana tersangka itu korban itu akan dibawa kemana sih? Ini terkait keterangan dari tersangka. Sampai sekarang tersangka masih belum kooperatif terkait dengan kondisi-kondisi itu. Nah, setelah ini kita akan menyampaikan beberapa kondisi pada saat rekonstruksi. Ini ada beberapa peran yang akan terlihat dari para tersangka.
Ini geser sedikit biar kebuka belakang aja, pinggir aja. Ya, di sini cukup. Ya, di sebelah sini. Silakan langsung nomor nomor 5. Ini terlihat pertemuan antara tersangka YH dengan tersangka MR di TKP Pecel Lele. Lanjut nomor 11. Nomor 10 dulu, 10. Ini para tersangka bertemu di dalam TKP dalam rumah. Tersangka YH, tersangka MR, tersangka AA dan tersangka AP. Kemudian tersangka YH menyuruh tersangka MR untuk mengambil golok. Lanjut 11. Mengambil golok. Kemudian 15. Maaf, 14. Tersangka tersangka YH terlihat cekcok dengan korban yang disaksikan oleh 3 tersangka lain. Nah, kemudian saat cekcok, tersangka AP, lanjut 15, tersangka AP membawa golok menuju kepada tersangka YH dan diterima oleh tersangka YH. Lanjut 17. Terlihat di sini di adegannya tersangka YH membacok korban dan akhirnya korban jatuh di sofa. 18. Ini kemudian tersangka YH masuk dalam kamar mengambil stick golf dan kemudian memukul korban kembali di sofa dengan menggunakan stick golf. Lanjut 19, dan menyerahkan stick golfnya kepada tersangka MR. Kemudian menarik kaki korban ke bawah. Kemudian 20, tersangka MR kemudian ikut memukul korban. Kemudian lanjut 21, kemudian tersangka AP ikut membacok korban. 22 ini pada saat eksekusi Amel di dalam kamar, di mana tersangka AP memegang tangan kanan, tersangka MR memegang tangan kiri, kemudian tersangka A berdiri melihat. Kemudian lanjut 21, ini adegannya terlihat bahwa tersangka YH mengeksekusi korban Amel dengan menggunakan stick golf. Lanjut 31. Terlihat kedua korban dibawa ke depan kamar mandi dan disiram air oleh tersangka YH dan tersangka MM. Kemudian 35, ini para tersangka mengangkat korban ke arah pintu dan diletakkan dekat pintu. Kemudian 44, kemudian tersangka YH mempersiapkan mobil dan memundurkan mobilnya. Kemudian kedua korban dibawa ke atas mobil tersebut. 44. Kemudian
Kemudian tersangka YH menyuruh saudara tersangka MR untuk membersihkan TKP dengan menyiramkan air ke darah-darah yang ada. Jadi ada kalimatnya tuh, pakai bahasa Sunda. Kemudian 51, tersangka YH memberikan pesan kepada tersangka MR. Pakai bahasa Sunda artinya awas, jangan sampai bocor. Oke, cukup. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Itu tadi kan hampir semua tersangka kecuali Bibi kalau nggak salah ikut memukul juga. Nah, itu apakah perintah dari JH atau tidak? Semua keberadaan di sana ini kan dilakukan pendalaman bahwa semua dimotori oleh YH. Nah, sehingga informasi kedatangan, kemudian perbuatan ada di sana, peran masing-masing di sini kan sudah terlihat di rekonstruksinya. Tidak ada perintah untuk melakukan pembacokan atau ada yang by perintah, ada yang langsung melaksanakan. Tetapi penerapan unsur pasalnya tetap melakukan, akhirnya tetap jadi tersangka. Ada lagi? Izin Dan, mengenai ada motifnya katanya mengambil uang 30 juta itu bagaimana Dan? Itu belum ya. Siapa? Dia mungkin bisa menjawab. Silakan, ada detail. Jadi di adegan tadi terlihat rekan-rekan sekalian bahwa di ruang tengah ketika terjadi cekcok antara YH dengan korban Tuti, bahwa YH akan ke kamar untuk mengambil uang. Namun Tuti menghalangi sehingga terjadi pertengkaran di luar sampai dengan terjadinya pembacokan dan pemukulan golok. Nah, bahwa uang 30 juta ditemukan itu setelah melakukan TKP. Bahwa ditemukan di kamarnya Amel itu ada uang 30 juta yang kemudian sekarang masih menjadi barang bukti. Jadi pada saya itu kita tidak bisa mengasumsikan berapa uang akan diambil. Yang jelas YH akan ke kamar untuk mengambil uang sendiri, namun dihalangi oleh korban Tuti. Nah, uang itu ditemukan setelah dilakukan oleh TKP dan sekarang sudah kita sita sebagai barang bukti. Apakah itu motif penyebab pembunuhan itu, Bang? Ya, kalau kita melihat rekonstruksi kemarin dari awal rekan-rekan sekalian, di mana ketika tersangka YH dengan MR bertemu di rumah makan pecel lele, di situ terjadi pembicaraan bahwasanya YH merasa sakit hati selama ini kalau minta uang hanya dikasih sedikit, sehingga minta bantuan kepada Danu untuk memberikan pelajaran kepada para korban. Itu kira-kira. untuk berkas pelimpahan berkas ke JPU Ya, untuk pelimpahan berkas JPU minggu lalu kita sudah melimpahkan berkas ke JPU. Di situ ada 4 berkas yang kita limpahkan. Pertama untuk YH sendiri, kemudian untuk MR, kemudian untuk Abi dan Ariki 1 berkas, dan terakhir pada MM 1 berkas. Nah, sementara ini masih dalam penelitian jaksa penuntut umum. Nanti kita menunggu hasil penelitiannya, apakah nanti ada masih kurang atau ada yang harus dilengkapi lagi. Nanti sementara ini kita masih menunggu. Proses peradilan yang dilakukan oleh pihak tersangka itu untuk proses pelimpahan Terkait dengan proses permohonan pra peradilan itu tidak mempengaruhi proses penyidikan kita. Jadi silakan nanti akan kita hadapi secara terpisah, karena ini kan nanti yang akan menghadapi pra peradilan inilah Bitkum. Jadi untuk proses tetap berjalan penyidikannya. Terpisah. Kejari Subang dan Kita pelimpahannya ke Kejaksaan Tinggi karena Polda untuk pelimpahan berkas ke Kejaksaan Tinggi. Nah, mungkin nanti untuk sidangnya kan nanti jaksa dengan pengadilan yang menentukan. Cukup ya. Dan terakhir, sampai sekarang setelah rekonstruksi YH mengakui enggak dari Sampai dengan saat ini YH tidak mengakui perbuatannya, tapi kita kan sudah memiliki
barang bukti maupun alat bukti yang menguatkan YH sebagai pelaku pidana ini. Pokoknya ya melalui kuasa hukum mau menjadikan ikut mengajukan peradilan juga. Untuk sementara belum ada informasi, jadi sementara yang mengajukan pra peradilan baru 3 tersangka lain. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.